Perang Dunia Kedua menjadikan pasukan Angkatan Udara Jerman, Luftwaffe menjadi superior di langit Eropa. Dengan pesawat yang jumlahnya hampir tak terhitung, hingga kemampuan pilotnya yang sangat berpengalaman, membuat pasukan udara sekutu dibuat tak berkutik. Namun, semua ini berubah ketika Amerika memperkenalkan sang bocah bandel baru. P-51 Mustang, pesawat fighter terbaru dengan kemampuan jelajahnya yang cukup jauh, dan juga kemampuan manuvernya yang luar biasa, dapat merubah arah pertempuran di langit Eropa. Lalu, bagaimana semua ini bisa terjadi? Inilah penjelasan mengenai sang maestro langit, P-51 Mustang. Pada tahun 1935, pasukan Angkatan Udara Jerman, Luftwaffe dibentuk oleh Hermann Göring, sang veteran Perang Dunia I. Dia tetap membentuk Angkatan Udara Jerman, meskipun hal ini mengancam Perjanjian Versailles. Dengan strateginya yang ciamik, Luftwaffe berhasil memperoleh keunggulan mutlak di langit Eropa pada masa awal Perang Dunia Kedua. Dengan pesawat pengebom Do-17, Ju-88, lalu fighter mereka yaitu Bf-109, Fw-190, hingga pesawat fighter jet pertama di dunia, yaitu Me-262, membuat Luftwaffe memperoleh supremasi udara di langit Eropa. Namun, semua ini berubah dengan hadirnya pesawat fighter terbaru, yaitu P-51 Mustang. Diproduksi oleh North American Aviation, P-51 Mustang merubah keadaan perang di Eropa semenjak tahun 1943, dengan versi pesawat P-51B dan P-51C-nya. Lalu, bagaimana awalnya pesawat ini dibuat dan akhirnya digunakan di Perang Dunia Kedua oleh pihak sekutu? Pada tahun 1940, North American Aviation, NAA, diminta oleh pihak Inggris untuk membuat pesawat tempur tipe fighter P-40. Namun, pihak NAA mengusulkan untuk membuat pesawat tempur baru yang lebih baik dan unggul di dunia, terutama dari pesawat tempur buatan Jerman. Akhirnya pada tanggal 9 September 1940, keluarlah prototipe NA-73X sebagai varian pertama dari P-51 Mustang. 26 Oktober tahun 1940, pesawat NA-97X mulai mencoba mengudara dan menunjukkan kemampuannya kepada pasukan sekutu. Percobaan ini terbilang sukses dan sangat memuaskan. Maka dari itu, pada bulan Mei 1941, pesawat ini mulai diproduksi secara massal dengan menggunakan mesin Allison V1710, mesin yang biasa digunakan oleh pesawat tempur Amerika dan para sekutunya. Namun, mesin ini memiliki kelemahan yang sangat terasa oleh penggunanya. Mesin ini membuat kemampuan terbang tinggi dari Mustang tidak optimal. Akhirnya, pada tahun 1942, keluarlah versi terbaru, yaitu P-51B dan P-51C. Pihak Inggris menyebut pesawat ini dengan Mustang Mk3 atau Mark III. Dengan menggunakan mesin Rolls-Royce Merlin, P-51 Mustang terbaru mulai menunjukkan kemampuannya kepada dunia. Melalui pesawat ini, pihak sekutu mempunyai harapan akan bisa mengalahkan Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Karena dengan adanya pesawat ini, pesawat pengebom milik sekutu seperti pesawat B-17 Flying Fortress, dapat menghancurkan sasaran dengan tepat dan bisa kembali dengan selamat. Strategi utama penggunaan pesawat P-51 Mustang adalah dengan mengantarkan pesawat pengebom ke sasaran, di mana sebelumnya, pesawat pengebom sekutu tidak didampingi oleh pesawat fighter manapun dikarenakan keterbatasan bahan bakar. Pesawat fighter sekutu sebelumnya seperti pesawat P-47 Thunderbolt, hanya mampu mengantarkan hingga ke selat antara Inggris dan Perancis. Dengan hadirnya P-51 yang daya jelajahnya lebih dari 2 kali lipat pesawat fighter sekutu lainnya, membuat pesawat pengebom sekutu lebih leluasa menjatuhkan bom ke tempat sasaran, tanpa merasa khawatir akan diganggu oleh pesawat fighter dari Jerman. Bulan Maret 1944, menjadi pertunjukan pertama pesawat P-51 Mustang di langit Eropa. Pesawat ini terbang bersama dengan pesawat pengebom B-17 Flying Fortress yang tergabung dalam Angkatan ke-8 Pasukan Angkatan Udara Amerika Serikat menuju Berlin, jantung ibu kota Nazi Jerman. Pada misi ini, P-51 Mustang sukses membantu pasukan pesawat pengebom dan banyak mengalahkan pesawat fighter Jerman. Berbagai misi dijalankan oleh P-51 Mustang, dan hasil yang diperoleh tidak pernah mengecewakan.
Tingkat kekalahan pesawat Jerman yang awalnya nyaris 0%, kini meningkat menjadi 90% lebih. Puncaknya, pada tahun 1944, pasukan sekutu sukses menjalankan invasi daratnya ke daerah Perancis, atau lebih dikenal dengan peristiwa D-Day, di mana kunci utama invasi ini berhasil, adalah diraihnya supremasi udara di langit Eropa. Meskipun pihak Nazi Jerman sukses membuat kejutan di tahun itu di mana pesawat jet tempur pertama di dunia, Me-262, tetap tidak merubah keadaan pertempuran di langit Eropa. Pesawat jet mereka banyak yang tidak sempat dibuat dan juga digunakan, dikarenakan hangar dan pabrik-pabrik pembuat alutsista serta suku cadang milik Nazi Jerman sudah terlebih dahulu hancur oleh pihak sekutu. Hal ini tidak terlepas dari peran sang fighter andalan sekutu, P-51 Mustang. Jadi, itulah penjelasan mengenai pesawat andalan sekutu, P-51 Mustang. Penguasaan udara yang dicapai oleh P-51 Mustang bukan hanya kemenangan teknologi, tetapi juga pencapaian strategis yang mempercepat akhir perang di Eropa. Dengan Mustang mengawal pembom dalam misi-misi kritis, sekutu dapat melancarkan serangan strategis yang menghancurkan infrastruktur dan produksi militer Jerman. Dominasi udara ini melemahkan kemampuan perang musuh dan membuka jalan bagi operasi darat besar-besaran seperti D-Day. Sebagai simbol kekuatan dan keberhasilan teknologi sekutu, P-51 Mustang tidak hanya memenangkan pertempuran di langit, tetapi juga membantu menentukan hasil akhir Perang Dunia Kedua.